Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan, kita dari anggota Titanum Bold Store. Saya Zainur Zaman, NIM 24SA31A059. Saya Prayogo Bagus Sudarmaji dengan NIM 24SA31A026. Saya Rizky Akbar Matsuka dengan NIM 24SA31A031. Saya Zidan Aska Laskia dengan NIM 032. Saya Anggun Maula Husna dengan NIM 009. Latar belakang yaitu toko baut masih banyak melakukan pencatatan penjualan dan stok secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam pendataan barang. Selain itu, proses pencarian data dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi penjualan dan stok toko baut berbasis desktop agar pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk tujuan aplikasi dibuat adalah: 1. Membuat aplikasi penjualan yang mudah digunakan, mempermudah pengelola stok barang. 3. Mempercepat proses transaksi. 4. Menghasilkan laporan penjualan secara otomatis. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan pencatatan data. Kemudian manfaat aplikasi bagi toko, pengelolaan stok lebih mudah, menghemat waktu transaksi, terus data lebih rapih dan aman. Kemudian bagi admin, mudah mencari data. Yang kedua, laporan cepat dibuat. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan input. Kemudian teknologi yang digunakan, yang pertama menggunakan Visual Studio IDE untuk membangun aplikasi. Yang kemudian bahasa pemrograman menggunakan C#. Yang ketiga, Windows Form Framework antarmuka desktop. Yang keempat, SQL Server sebagai penyimpan database. Yang kelima, Link to SQL menghubungkan aplikasi dengan database. Oke, untuk database aplikasi di sini kelihatan ya strukturnya. Untuk database digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan aplikasi agar proses pengelolaan stok dan transaksi dapat berjalan dengan baik. Lalu ada tabel admin untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem berisi username dan password admin. Lalu tabel profil yaitu untuk menyimpan informasi toko berisi nama toko, alamat, dan nomor telepon. Ketiga, tabel baut yaitu menyimpan seluruh data produk dijual berisi kode baut, nama baut, harga, dan jumlah stok. Tabel transaksi menyimpan data transaksi penjualan berisi nomor nota, tanggal transaksi, total pembayaran, uang yang diterima, metode pembayaran, dan kembalian. Tabel detail transaksi menyimpan rincian barang yang dibeli pada setiap transaksi berisi kode baut, jumlah pembelian, KTY, dan subtotal. Untuk relasi database yang terakhir, satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, satu jenis baut dapat muncul pada banyak transaksi. Relasi ini memungkinkan sistem mencatat transaksi secara lebih terstruktur dan akurat. Lalu ada flowchart sistem. Aplikasi dijalankan dan menampilkan halaman utama. Kedua, pengguna memilih menu yang tersedia pada sistem. Ketiga, jika memilih menu home atau transaksi, halaman akan langsung ditampilkan. Keempat, jika memilih menu barang laporan atau pengaturan, sistem akan melakukan pengecekan hak akses. 5. Sistem memeriksa aplikasi sesi verifikasi bahwa sudah aktif. 6. Jika belum aktif, pengguna diminta memasukkan sandi verifikasi. 7. Jika sandi benar, sistem memberikan akses ke halaman yang dipilih. Ke-8. Jika sandi salah, sistem menampilkan pesan akses ditolak. Ke-9. Pengguna akan dikembalikan ke halaman utama. Ke-10. Saat logout, sesi akan dihapus dan pengguna kembali ke halaman login. Fungsi flowchart yaitu flowchart ini dibuat untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat membuka menu penting sehingga keamanan data lebih terjaga.
Selanjutnya fitur sistem. Yang pertama ada login admin, kedua dashboard, yang ketiga data baut, yang keempat transaksi penjualan, yang kelima laporan penjualan, yang keenam pengaturan toko, yang terakhir logout. Terus dashboard. Halaman ini merupakan dashboard utama aplikasi. Setelah login, pengguna langsung melihat ringkasan informasi seperti total stok, total transaksi, dan pendapatan harian. Di bagian kiri terdapat grafik penjualan untuk memantau perkembangan penjualan, sedangkan di bagian tengah terdapat aktivitas terbaru dan di sebelah kanan ditampilkan daftar transaksi terbaru. Dashboard ini membantu admin memonitor kondisi toko secara cepat tanpa perlu membuka setiap menu secara terpisah. Terus login admin. Aplikasi dimulai dari form login. Pengguna, kasir atau admin wajib memasukkan username dan password yang valid. Jika salah, sistem menolak. Jika benar, pengguna langsung diarahkan ke halaman dashboard utama. Selanjutnya ada transaksi penjualan, yaitu menu transaksi penjualan digunakan untuk mengelola proses pengembalian barang oleh pelanggan. Pada menu ini masih memiliki produk yang akan yang dibeli, kemudian sistem secara otomatis menampilkan informasi harga dan stok tersedia. Setelah keseluruhan barang ditempatkan ke dalam transaksi, sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis, termasuk jumlah uang yang diterima dan nilai kembalian pelanggan. Setelah transaksi berhasil disimpan, data penjualan akan tersimpan ke dalam database dan stok barang akan berkurang secara otomatis sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Dengan proses tersebut, transaksi lebih cepat, akurat, dan meminimalkan kesalahan pencatatan dibandingkan dengan sistem manual. Selanjutnya yaitu data barang, yaitu menu laporan digunakan untuk menampilkan riwayat penjualan berdasarkan periode tertentu. Laporan dapat dicetak atau diekspor sehingga memudahkan proses evaluasi penjualan toko. Selanjutnya itu laporan. Menu data barang digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari informasi tentang produk. Setiap perubahan data akan langsung tersimpan ke database sehingga stok selalu diperbarui. Selanjutnya yaitu pengaturan. Di sini di pengaturan ada dua, yaitu profil toko dan keamanan akun. Menu pengaturan digunakan untuk mengelola identitas toko, mengubah informasi toko, profil toko, serta melakukan pengaturan keamanan akun. Fitur ini membantu menjaga keamanan sistem dan memastikan data toko selalu sesuai dengan kondisi aktual. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Aplikasi penjualan dan stok toko baut Titanium berhasil dirancang dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Windows, formulir, serta SQL Server sebagai basis data. Sistem ini mampu membantu proses pengelolaan stok barang, transaksi penjualan, dan membuat laporan secara otomatis. Dengan adanya aplikasi ini, pekerjaan admin menjadi lebih cepat, resiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan, serta informasi penjualan dan stok dapat dipantau secara berakurat ke depan. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobil agar dapat diakses secara lebih fleksibel. Sekian dari sekelompok kami.
kelompok 9 Titanium Bolt Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Banu selaku pengampu mata kuliah pemrograman berbasis event serta rekan-rekanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Prayogo Bagus Sudarmaji. Di sini saya mewakili kelompok 6 akan mendemonstrasikan aplikasi proyek UAS kami yang berjudul Aplikasi Pos Penjualan dan Manajemen Stok Baut Titanium Sumber Rezeki Garage. Perlu kami sampaikan di awal bahwa sistem ini menggunakan Event Driven Architecture atau EDA sebagai paradigma utamanya. Berbeda dengan pemrograman prosedural linear, sistem yang kami bangun ini dikendalikan oleh asynchronous event log. Setiap transaksi user akan ditangani oleh event handlers pada main UI thread secara non-blocking, sehingga menjamin performa kasir tetap responsif dan bebas dari input delay. Selanjutnya, teknologi yang kami terapkan meliputi bahasa pemrograman C#, Net Windows Front dengan pendekatan single front layout arsitektur berbasis komponen user control yang dinamis demi efisiensi RAM. Serta untuk manajemen data, kami menggunakan Microsoft SQL Server sebagai DBMS utama yang diintegrasikan melalui ORM, Link to SQL, demi validasi query bertipe data kuat, strongly typed saat proses kompilasi. Oke, selanjutnya menuju halaman utama atau from login, yang pastinya pada from login ini kita harus mengautentikasikan terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jika tidak, maka kita tidak bisa masuk ke dalam aplikasi kasir tersebut. Oke, saya akan masukkan dulu username dan passwordnya. Nah, seperti ini username dan username dan password. Lalu klik login dan oke. Nah, ini tampilan awal pada saat masuk ke aplikasi kasir tersebut. Sebelum menjelaskan terdapat apa saja pada aplikasi ini, saya akan memberitahukan bahwa terdapat berbagai menu yang nantinya menjadikan satu kesatuan aplikasi ini. Yang pertama ada menu home, lalu menu transaksi, menu data barang, menu laporan, terus menu pengaturan, dan yang terakhir menu logout untuk keluar dari aplikasi. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu apa yang ada pada menu home ini. Yang pertama, jelas ada logo toko sumber rezeki, lalu kata-kata penyemangat, lalu ada hari, tanggal, tahun, serta jam. Lalu ada yang paling kiri ada total jenis baut, yang dimana pada aplikasi ini sudah ada 6 item yang kami masukkan. Lalu untuk total stok di sini juga sudah ada 104 pieces dari total 6 baut tersebut. Lalu untuk pendapatan harian masih Rp0 karena pendapatan hari ini belum ada atau transaksi belum terjadi. Lalu untuk cara penjualan di sini adalah sebuah
pemberitahuan bahwa pada tanggal berapa, bulan berapa, dan omset berapa yang kita dapatkan. Dapat dilihat pada tanggal 29 bulan 6, omset yang kita dapat adalah sebesar 3.784.000. Lalu pada tanggal 27 bulan 6 kita mendapatkan 3.780.000. Lalu untuk bagian aktivitas terbaru adalah sebagai aktivitas transaksi yang terjadi pada hari itu dan yang lain-lain transaksi yang terjadi pada hari itu dan yang sebelum-sebelumnya, yang dimana terdapat data nomor nota, hari, jam, serta total. Lalu lanjut ke menu transaksi. Di menu transaksi terdapat berbagai macam komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada nomor nota, dapat dilihat dan dibaca. Di RX atau transaksi ini sebagai tahun 2026, ini sebagai bulan, ini sebagai hari, dan ini sebagai nomor transaksi. Lalu ada tanggal. Lalu untuk pemilihan baut, di sini sudah tertera 6 baut, 6 jenis baut yang kita miliki. Lalu untuk QUT atau berapa pesanan bisa ditambah, bisa dikurang, kita tambah. Lalu ke tombol keranjang untuk memasukkan baut, jenis baut yang kita pilih dan berapa yang kita perlukan. Seperti ini akan muncul secara real time baut apa yang kita masukkan ke dalam keranjang. V-strip 0 Propel Titanium M6x20 harga 35.000 dan 3 biji, subtotal 105.000 dan totalnya 105.000. Lalu di bagian bawah ada tombol hapus untuk menghapus keranjang belanjaan, cetak stroke, dan selesai. Kita contohkan untuk hapus dulu, akan terhapus secara otomatis. Lalu untuk transaksinya gimana? Kita tambahkan 1, lalu tambahkan lagi 2, masukkan keranjang, dan totalnya akan secara real time, dan ini sudah pasti benar. Lalu kita klik selesai. Nah, pada setiap klik selesai kita akan mendapat 2 pilihan, yaitu yes untuk scan QRIS atau dana, dan no untuk uang tunai kasir atau cash. Kita perlihatkan dulu yang yes. Oke, kita klik yes dulu. Nah, ketika kita memilih menu yes, maka akan muncul pop-up dana push notification atau status transaksi sukses lunas dan masuk ke dana sumber rezeki Gareth sebesar 197.000. Dan ini kode QR yang kita gunakan adalah dinamis, menyesuaikan dengan nominal keseluruhan atau total yang masuk dalam keranjang belanjaan. Dan ini jika kalian scan dana, pasti nominalnya akan 197.000 rupiah.
itu sudah pasti, dan akan langsung masuk ke dana sumber rezeki Gareth. Oke. Lalu di atas ada pembayaran sukses diarsip. Silakan klik tombol cetak stroke F2+ untuk menggunakan hasil mata. Kita klik OK dulu, lalu F2+. Oke. Dan ini untuk tampilan stroke yang ada. Terlihat bagus dan tertulis jelas apa yang kita beli. Lalu kita coba yang cash, kita coba cash, kita masukin keranjang dulu satu buat percobaan. Klik selesai, klik no. Nah, lalu akan muncul pop-up input pembayaran. Total tagihannya adalah 70.000. Oke, kita masukkan dulu uangnya 100. Coba 1, 2, 0 bayar. Nah, nanti akan muncul pop-up lagi, total tagihan sebesar 70.000. Uang tunai yang diberikan adalah 100.000 dan uang kembalian 30.000. Dan untuk cetak stroke sama seperti tadi, pakai F2+. Oke, F2+. Kita lihat. Nah, metode pembayaran tunai atau cash, status lunas. Oke, lalu di dalam menu transaksi juga sebenarnya nggak perlu pakai mouse atau harus geser-geser kursor. Aslinya tidak, bisa pakai F5 buat membayar. Oke. F1 untuk mencari, memilih baut, dan untuk mencarinya kita bisa pakai tombol atas bawah. Bisa dilihat akan berpindah ke jenis baut yang lain. Kita masukkan ini F2 untuk memasukkan ke keranjang. F4 juga bisa untuk menampilkan semuanya. Tab untuk melihat lebih jelasnya. Oke, kita bayar dulu. Seperti biasa, mau pilih yang mana? Oh ya, pada saat jika kita sebelum mengeklik yes yang pakai scan QRIS Dana, QR dananya belum akan muncul jika kita klik yes itu. Jadi akan lebih aman. Klik yes. Oke. F12 seperti tadi. Jadi QR metode QRIS atau dana lunas. Lanjut ke data barang. Nah, sebelumnya untuk bagian data barang, laporan, serta pengaturan itu kami kunci. Kenapa? Karena itu hanya bisa diakses oleh bos yang memiliki toko tersebut. Jadi karyawan hanya bisa mengakses home sama menu transaksi. Oke, kita contohkan untuk masuk ke menu data barang.
Oke, kita sudah ada di data barang. Seperti biasa, di data barang hanya berisi untuk from input data, yang dimana kita bisa tambah data atau edit data yang ada, atau hapus dan clear, atau bisa mencari data yang kita inginkan jika jenis baut yang terlalu banyak hingga lebih dari data grid view yang ada. Oke, kita contohkan tambah data dulu. Kita masukkan kode baut B06 lalu nama bautnya baut arm, harga per purchase 15.000, stok awal 999. Kita tambah maaf, untuk kode baut B06 sudah ada ternyata. Kita ganti dulu. Oke. Nah, data baut berhasil ditambahkan dan tertambah pula pada data grid view yang ada. Lalu kalau edit gimana? Kita klik satu yang ini, ARM, kita ubah namanya aja, panjang 15 cm. Kita klik edit, dan untuk nama baut ARM panjang 15 bisa diganti dan masuk ke dalam database. Lalu untuk hapus gimana? Untuk hapus tinggal klik, lalu klik hapus data. Apakah Anda yakin ini ingin menghapus data baut ARM panjang 15 cm? Kita klik yes. Data baut berhasil dihapus. Nah, data baut yang tadi akan terhapus secara otomatis dan di database juga. Lalu ke menu laporan. Nah, di menu laporan kita dapat melihat berbagai komponen. Yang pertama ada total omset harian. Omset harian kita mendapatkan 321.000. Total item yang terjual adalah 7 biji. Produk terlaris adalah jalur stang, agar kita bisa melihat produk mana yang sangat laris pada hari itu. Lalu ada laba penjualan. Laba penjualan kita mengambil 20%. Dan hasilnya adalah 64.200. Lalu kita dapat melihat secara detail dan real time detail transaksi penjualan pada hari itu, yang dimana ada nomor nota, tanggal transaksi, metode pembayaran, kode baut, nama baut, serta jumlah, lalu subtotal bayar atau bayar. Lalu gimana kalau bos minta cetak PDF? Kita sudah ada tombol cetak PDF. Kita klik cetak PDF. Nah, nanti akan muncul semua data transaksi pada hari itu yang sama persis sesuai apa yang ada di data grid view yang ada tadi. Dan ini bisa di print ya. Lalu gimana jika bos mintanya
ekspor ke Excel, kita sediakan tombol ekspor ke Excel. Nah, langsung masuk ke folder Explorer kalian post yang nantinya akan bisa post teks sendiri melalui aplikasi desktop yaitu Excel. Kita save. Laporan penjualan berhasil diekspor ke Excel. Lalu untuk total grain bisa dilihat di bawah adalah total harian yaitu 321.000 sesuai sama yang tadi, sama seperti omset. Lalu jika bos ingin melihat detail transaksi dalam penjualan seminggu atau sebulan yang lalu gimana? Kita cari lewat filter periode, yaitu kita pilih yang ini, lalu kita lihat dari tanggal misal 28, tanggalnya kan hari ini tanggal 3 Juli Jumat, kita klik tampilkan. Nah, nanti akan muncul semua data transaksi dari tanggal 8 sampai dari tanggal 28 hingga tanggal 3 Juli hari ini. Bisa dilihat itu data-data yang ada itu disimpan secara real time dan jelas dan akurat. Bisa dicetak pula seperti tadi. Oke. Lalu yang terakhir ada menu pengaturan. Nah, untuk menu pengaturan di sini hanya terdapat profil toko sama keamanan akun. Gitu. Aku jelasin dulu bagian profil toko. Di profil toko terdapat nama toko yaitu Sumber Rezeki Garage Bos Gentle. Lalu ada alamat toko, misal Cilacap Majenang, terus nomor toko 08, 98 dan seterusnya. Bisa update dan bisa disimpan. Kita update satu angka saja, 0, simpan. Profil toko berhasil diperbarui. Lalu untuk keamanan akun gimana? Keamanan akun di sini ada 2 menu, yaitu otoritas akun login utama, yaitu akun buat login from yang tadi yang awal itu kita update-nya, ubahnya atau gantinya kita bisa lewat sini. Kita masukin password lama yaitu admin12, password barunya admin123. Keamanan akun admin login berhasil diperbarui. Lalu untuk sandi internal laporan keamanan hanya bos yang bisa mengganti, dan seperti itulah sandi yang dimana nanti bisa digunakan ketika bos mau masuk ke menu data barang, laporan, atau pengaturan. Oke. Dan yang terakhir kita logout. Dan jika kita logout setelah memasukkan sandi bos tersebut, maka sesi bos akan terhapus dan saat login kembali dan masuk ke menu home awal tadi, menu home awal hanya bos yang bisa masuk ke data barang saat memasukkan sandi bos baut 123 lagi. Oke, kita selesai. Yes. Dan akan kembali lagi ke menu login.
kita cancel. Ya, cukup sekian dari saya. Bila banyak kekurangan pada saat menjelaskan aplikasi project UAS kami, mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok 6, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.